Halo teman-teman, welcome to weekly update untuk IHSG dan 3 saham pilihan. Pada video kali ini kita akan kembali untuk bahas ya untuk pergerakan IHSG secara weekly dan 3 saham pilihan, yaitu ada Kuto, PTBA dan juga Bevin ya, yang menurut saya cukup oke ya untuk kita perhatikan. Saya ingin coba infokan dulu ya sama teman-teman bahwa The Fed kemarin ada rilis data, dan data itu cukup buruk untuk market US, sehingga banyak market yang berkorelasi dengan USD itu mengalami penguatan. Dan harusnya nanti hari Senin nanti tidak terkecuali untuk rupiah juga akan mengalami apresiasi atau akan menguat terhadap US dollar ya. Itu sudah kita infokan juga di grup Telegram dan Discord. Anda bisa coba cek ya bahwa rupiah itu memang mencapai area topnya di sekitar 16.2, 16.3. Setelah itu dia akan kembali drop ke bawah di bawah 16.000. Karena memang kita nggak bisa terus-terusan ya berada di area 16.000, karena untuk kemarin kita targetkan di area tersebut tuh karena memang ada unfilled gap ya yang terjadi saat COVID kemarin. Jadi gap tersebut sudah diisi sehingga kita sudah clear ya untuk saat ini. Dan untuk area terbaru untuk rupiah Anda bisa coba cek ya di Telegram, sudah saya sempat share di sana. Mungkin akan bergerak di sekitar 15.5 sampai 16 ya, 15.6 sampai 16 lah di pack, dan mungkin akan dijaga di area-area sana, tidak lebih dari 16 tapi juga tidak kurang dari 15.600, karena memang kita tambah lama memang semakin menguat untuk US dollarnya. Kurang lebih seperti itu aja, sedikit intermezzo. Lalu apa sih dampaknya terhadap IHSG? Ya, Anda bisa lihat sendiri ya, ketika rupiah itu mengalami pelemahan terhadap US dollar, Anda lihat market itu cenderung outflow ya. Investor foreign itu cenderung ingin mengamankan modal mereka dan menyimpan aset mereka dalam bentuk US dollar, sehingga memang market cenderung terkoreksi. Saham-saham big caps tidak terkecuali banking itu mengalami distribusi besar-besaran sampai triliunan, dan di momen top sampai bottom ya, sampai area 7.000 kemarin kita sudah mendapatkan outflow sekitar 20 triliun lebih. Jadi memang itu tidak bisa dikatakan hal yang kecil ya, karena memang 20 triliun itu merupakan hal yang sangat besar ya di market, terutama IHSG yang likuiditasnya tidak terlalu besar, sehingga market itu harusnya bisa ambrol di bawah 7.000 ya, tapi dia bertahan di 7.000 karena memang ditahan oleh saham-saham Prayogo Pangestu ya, karena memang brand itu sudah masuk di top 1 market cap, dan juga ada Aman yang menahan harga dan kawan-kawan ya, ada Tepia, lalu ada Cuan juga. Saham-saham itu yang menahan dari IHSG untuk tidak drop lebih jauh di bawah 7.000. Jadi memang untuk saham-saham yang lain kita lihat memang tidak berkorelasi positif terhadap IHSG, karena memang sekarang untuk porsi perhitungan dari IHSG itu mayoritas dipimpin oleh saham-saham mereka ya, mereka itu dari punyanya Prayogo Pangestu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu aja. Lalu kita akan coba bahas dari weekly time frame-nya. Sudah cukup bagus ya, dia sudah mulai ada potensi untuk reversal membentuk candlestick, meskipun ada rejection di area supply, tapi kita masih bisa close sekitar 1,4% ya untuk positif. Itu sudah cukup bagus ya, dari momen penurunan kita selama 4 minggu dia sudah drop 4% tanpa ada ampun. Di minggu ini kita lihat closing-nya cukup bagus ya, positif sekitar 1,4%, dan menurut saya proyeksi untuk minggu depan akan ada gap up ya untuk menyambut dari data negatif dari US, kurang lebih seperti itu. Biasanya ketika data Fed itu dirilis, untuk foreign itu kembali akumulasi kembali ya, dikit-dikit masuk ke dalam IHSG, ke market negara berkembang, kurang lebih seperti itu. Tapi memang mungkin porsinya nggak terlalu banyak ya, jadi ya manfaatkan untuk di banking untuk bisa sell on strength dulu untuk sementara. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya infokan. Ada potensi market untuk kembali retest ke area 7350 untuk jangka waktu minggu depan ya. 73 sampai 7350 lah. 7300 itu bisa di retest dulu untuk saat ini. Saya melihat ada potensi ke sana dulu ya, meskipun memang kita tidak mengharapkan all time high, tapi mungkin ada penguatan untuk minggu depan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bahas, dan market itu juga bertahan ya minggu ini di area EMA 200 di atas sana. Jadi itu satu hal yang juga positif yang bisa kita apresiasi juga untuk saat ini. Lalu kita akan bahas dari saham watchlist kita. Yang pertama ada Kuto. Kenapa kok saya lihat untuk Kuto ini menarik ya? Karena saya sudah cukup lama nggak bahas Kuto ya. Ini saya hapus dulu, ini saya hapus juga.
Saya akan fokus sama area resisten yang ada di box warna ungu. Ini merupakan area resisten kuat ya. Dan 75 ini saya hapus dulu. Ini juga sudah sampai target di area demand ya. Sekitar 59 sampai 56. Dan kenapa kok saya lihat menarik? Karena ini sudah berada di area demand kuatnya, seperti itu. Jadi teman-teman, meskipun ini trennya masih belum berubah ya, kita lihat trennya masih bearish ya. Ini masih membentuk lower high untuk saat ini. Tapi teman-teman bisa lihat ya bahwa market itu nggak selamanya juga dia akan bearish ya. Ini kan koreksinya juga cukup korektif ya, dia nggak impulsif. Dia butuh waktu sekitar 154 hari ya untuk turun. Sedangkan untuk naiknya dia cuma butuh waktu 35 hari ya. Sekitar 5 kali dari proses kenaikannya. Itu yang bisa kita lihat untuk saat ini. Tapi memang kita masih perlu untuk konfirmasi tambahan itu di area 74-75, dia perlu breakout dari sana dan mungkin akan retest dulu ya dari area supply, dia akan recheck dulu. Nah, di momen ini nanti kita bisa coba entry sekitar 75. Jadi break dan retest itu menjadi opsi yang sangat oke. Tapi buat teman-teman yang ingin spekulasi dan suka untuk spekulator ya, teman-teman bisa manfaatkan di harga sekarang ya sekitar 66 karena ini sudah valid swing low juga di area demand. Stop loss-nya cukup aja taruh di sekitar 54 atau 53, ini sudah cukup rendah juga ya. 50 kan kita pack-nya, tapi nggak mungkin juga kan kita taruh stop loss di 50, mungkin di 56 itu 54 bisa teman-teman jadikan area stop loss. Itu sekitar 18% dan taking profit-nya ambil aja 1,5 di 84 atau 85. Jadi risk to reward-nya masih cukup ideal untuk saat ini untuk bisa kita spekulasi di saham GoTo. Seperti itu. Meskipun secara tren saya nggak rekomendasikan juga karena dia masih bearish untuk trennya. Sekarang ini sedang proses ya membentuk double bottom menurut saya ya. Ada potensi reversal tapi dia masih harus konsolidasi dulu untuk beberapa minggu ke depan. Seperti itu. Untuk beberapa minggu ke depan teman-teman bisa perhatikan saham GoTo karena menurut saya ini ada chance untuk reversal untuk saat ini. Kurang lebih seperti itu. Lalu next yang kita watchlist itu ada PTBA. PTBA ini cukup menarik ya karena ada potensi dia membentuk inverted head and shoulder atau pola reversal. Kita lihat ya, simpelnya market itu sudah ada transisi ya dari sebelumnya dia bearish kemudian menjadi bullish seperti itu. Transisi itu bisa kita lihat semenjak dia berhasil mempertahankan area resisten become supportnya ya. Dia nggak sampai turun sampai area sana lalu dia langsung rebound lagi. Resisten become supportnya ada di 2673. Tapi kenapa kok saya nggak entry ya, meskipun ini sudah valid swing low, karena di sini ada gap yang belum di fill ya, di sekitar 2700 itu ada gap di sana. Dan market belum sampai sana dia sudah langsung untuk rebound naik ke atas. Saya cuma infokan sama teman-teman bisa coba watchlist saham PTBA. Karena PTBA ini salah satu yang cukup oke juga untuk kita lihat karena dia juga berada di area support kuatnya semenjak tahun 2016 untuk weekly time frame-nya. Kita lihat di sini low maksimal wave 4 ini sudah saya gambar juga ada di sekitar 2000-an untuk saat ini, tapi ternyata dia mempertahankan area trendline-nya dengan cukup baik ya untuk saat ini. Sampai di area 2300 langsung rebound dia. Dan menurut saya ini merupakan awal dari dia untuk reversal untuk PTBA. Tapi bisa tunggu ya untuk amannya di area gap itu bisa di 2700 sampai 2650 itu merupakan area entry ideal untuk PTBA. Untuk targetnya teman-teman bisa coba targetkan di area resisten yang ada terjadi di atas ini ya. Saya nggak bisa pastikan untuk resistennya di berapa, tapi bisa coba di mark di 3500 sampai 3400 itu bisa menjadikan target pertama dari PTBA. Kurang lebih seperti itu ya untuk PTBA. Secara money flow juga sepertinya oke ya money flow-nya. Saya coba tarik aja dari bulan April. Kita masih cenderung netral. Kalau bulan Maret ada akumulasi kecil. Jadi masih so-so untuk akumulasinya. Karena ini masih di wave awal ya. Jadi masih cukup lumrah untuk akumulasinya. Kalau nggak terlalu besar. Kurang lebih seperti itu untuk PTBA ya. Semoga membantu. Lalu yang ketiga ada BVIN. Kenapa BVIN ini menarik? Karena BVIN ini berada di area support pentingnya untuk saat ini. Kita lihat dia beberapa kali bertahan di area support penting ya. Saya coba tarik ke samping juga. 1, 2, 3, 4, dan ini yang kelima.
dia bertahan. Saya nggak tahu yang kelima ini apakah bertahan di area supportnya karena kita masih belum valid untuk swing low. Tapi ada indikasi memang market untuk reversal ya di 1080. Kita lihat untuk minggu ini closingnya hijau ya di 1080 plus sekitar 8% di Bevin. Jadi teman-teman bisa coba pertimbangkan bagi yang suka spekulasi juga untuk entry di Bevin dengan stop lossnya cukup rendah di sekitar 950 untuk saat ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Taking profitnya jauh ya di 1400 itu bisa dijadikan area taking profit pertama. Kurang lebih seperti itu untuk Bevin. Kalau kita coba cek secara money flow dari bulan April aja dia akumulasi gede juga ya. CC ini yang memimpin sekitar 121 miliar. Anda bisa bayangkan CC ini akumulasi sendirian ya, 100 miliar. Di bawahnya AKBK itu cuma akumulasi 4 miliar. Berarti CC ini tahu sesuatu kan. Nah, gampangannya seperti itu. Average-nya juga besar loh, 79 miliar. Buangannya cuma 18, 15, 14, 13, 12 ya. Akumulasinya 121 miliar di 1078. Kenapa kok saya bilang menarik? Karena rata-rata average dari CC itu di harga closing hari Jumat kemarin di 1078. Kurang lebih seperti itu aja ya, 3 saham yang menarik yang teman-teman bisa jadikan idea untuk minggu depan. Nanti kita mungkin akan coba adakan live juga untuk saham di hari Rabu atau hari Jumat. Ketika ada pergerakan yang menarik, nanti akan kita coba jadwalkan untuk live juga ya. Jangan lupa teman-teman join juga di grup Telegram kita ya, free. Saya sering juga update untuk di sana untuk saham-saham yang menarik. Kurang lebih seperti itu aja untuk update kali ini. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis. See you on next video.